Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diska dulu ya. Kali ini saya akan membahas tentang peran mikroba perairan. Fermentasi hasil perikanan. Proses penguraian senyawa kompleks seperti protein, lemak dalam ikan atau udang menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh aktivitas mikroorganisme, terutama enzim yang dihasilkannya. Tujuannya untuk pengawetan, menghasilkan asam, alkohol, atau senyawa antimikroba, menciptakan cita rasa, aroma, dan tekstur yang khas. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi, terkadang melibatkan mikroba alami dari ikan atau lingkungan atau starter ditambahkan. Fermentasi pada definisinya adalah produk ikan fermentasi, biasanya ikan kembung dengan penambahan garam, penggaraman basah atau kering yang difermentasi selama periode tertentu. Proses ini melibatkan dua tahap utama. Penggaraman yang pertama, osmosis dehidrasi parsial, yang kedua fermentasi pematangan atau ripening. Bahan bakunya seperti ikan kembung atau disebut Rastrelgar sp, garam NaCl. Nah, untuk lingkungannya, kadar garam tinggi kayak lingkungan selektif, awalnya aerobik kemudian menjadi anaerobik, terutama di bagian dalam tumpukan ikan atau wadah. Suhu lingkungannya tropis. Fermentasi pada peran garam. Seleksi mikroba, hanya mikroba halofilik suka garam atau halotoleran tahan garam yang dapat tumbuh. Penghambatan pembusuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk, misal Pseudomonas, Acinetobacter yang tidak tahan garam tinggi. Penarikan air, mengurangi aktivitas air atau air, menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Aktivitas enzim ini membantu mengaktifitasi enzim proteolitik alami dari ikan atau autolisis. Mikroba dominan dalam fermentasi pedah. Nah, ini terjadi suksesi mikroba perubahan komunitas seiring waktu. Dominannya bakteri asam laktat BAL atau halofilik atau halotoleran. Contohnya seperti Tetragenococcus, Pediococcus, Weisella, Lactobacillus, beberapa spesies halotoleran. Yang lainnya terutama tahap awal permukaan seperti bakteri gram positif Coccus atau disebut Staphylococcus, Micrococcus, halofilik, beberapa kamera halofilik. Proses biokimianya autolisis atau enzim ikan. Enzim proteolitik ini seperti tripsin, chymotrypsin dari jeruan dan daging ikan mulai memecah protein. Ini penting di tahap awal. Aktivitas mikrobanya seperti proteolisis mikroba, terutama bakteri, menghasilkan enzim protease ekstraseluler. Proteinnya peptida, asam amino. Nah, hasilnya struktur ikan menjadi lebih lunak, terbentuk prekursor rasa. Aktivitas mikroba lainnya seperti fermentasi karbohidrat. Jika ada BAL, fermentasi gula atau sisa glikogen ikan ke asam laktat menurunkan pH sedikit, berkontribusi pada pengawetan dan rasa. Yang kedua ada liposis atau sedikit pemecahan lemak oleh lipase dari ikan atau mikroba. Asam lemak bebas ke asam lemak bebas akan berkontribusi pada aroma. Nah, produksi senyawa aroma, pembentukan senyawa volatil atau ester aldehida keton dari pemecahan asam amino dan lemak. Hasil akhirnya kayak tekstur lebih lunak, aroma dan khasnya rasanya gurih dari asam amino, sedikit asam asinnya, pengawetan, komisi garam tinggi dari sedikit penurunan pH oleh BAL tersebut. Peralihan dari ikan ke udang. Kita telah melihat fermentasi ikan peda yang didominasi penggaraman dan proteolisis. Sekarang kita beralih ke produk berbasis udang atau rebon yang prosesnya sangat berbeda, yaitu terasi. Fermentasi terasi. Terasi atau belacan adalah produk fermentasi berbentuk pasta, dibuat dari udang kecil atau rebon
Asetus SP atau ikan kecil melalui proses penggaraman, penjemuran, dan fermentasi atau pemeraman. Warna bervariasinya seperti merah muda, coklat ungu, tergantung bahan baku dan proses. Bahan bakunya rebon atau acetus SP atau udang kecil, ikan kecil, garam NaCl. Prosesnya yang pertama pencampuran rebon dan garam, yang kedua penjemuran, dehidrasi parsial dan mengurangi AW, yang ketiga penumbukan atau penggilingan, yang keempat pemeraman atau fermentasi. Seringkali anaerobik, dibungkus atau dipadatkan, bisa berulang, jemur, tumbuk, dan peram. Fermentasi di lingkungan fermentasinya, kadar garam tinggi tapi mungkin sedikit lebih rendah dari peda, tergantung jenis terasi. AW ini aktivitas air relatif rendah karena penjemuran. pH cenderung netral atau basa. Alkalis ini berbeda dari fermentasi asam seperti yogurt atau peda yang sedikit asam. Kondisi pemeramannya umumnya anaerobik. Mikroba dominan dalam fermentasi terasi karena kondisi garam tinggi, pH netral atau basa. Mikroba yang dominan berbeda dari peda. Dominannya seperti bakteri halofilik, halotoleran, yang alkalifilik suka basa atau alkalitoleran. Contohnya Bacillus sp sangat umum, misal B. subtilis, B. licheniformis, B. amyloliquefaciens. Yang kedua bakteri Coccus gram positif, misal Staphylococcus halofilik. Terkadang ditemukan BAL, misal Tetragenococcus, tapi perannya mungkin tidak sedominan di peda. Nah, proses biokimia yang pertama itu proteolisis kuat. Ini adalah kunci fermentasi terasi. Enzim protease terutama dari Bacillus sp sangat aktif pada pH netral dan basa. Protein dari rebon ke peptida asam amino sangat banyak. Penting terjadi deaminasi asam amino, pembuangan gugus amino, menghasilkan amonia atau NH3. Produksi amonia inilah yang menyebabkan kenaikan pH menjadi basa. Proses biokimia yang kedua, produksi senyawa aroma atau rasa. Amonia atau NH3 memberi aroma tajam khas terasi. Asam amino, terutama asam glutamat, memberikan rasa umami gurih yang kuat. Senyawa volatil lain hasil pemecahan asam amino dan lemak oleh lipase dari mikroba, senyawa sulfur, ester, dan lain-lain, berkontribusi pada kompleksitas aroma. Pigmen, reaksi Maillard saat penjemuran atau pemasakan, dan pigmen astaxanthin dari udang berkontribusi pada warna. Nah, hasil akhirnya tekstur pasta padat hasil penumbukan dan dehidrasi. Aromanya tajam, menyengat, khas amonia, tapi juga gurih. Rasanya sangat gurih, umami tinggi, asin. Pengawetannya kombinasi garam tinggi, AW rendah, dan pH tinggi atau basa. Lingkungan ekstrim yang menghambat banyak mikroba pembusuk. Perbandingan kunci PDVS terasi ini, bahan baku utama ikan kembung, kalau fermentasi terasi rebon atau udang kecil. Proses kuncinya penggaraman, yang terasi, penggaraman, penjemuran, dan pemeraman. Untuk peda BAL atau halotoleran atau Tetragenococcus, sedangkan terasi bakteri halotoleran, alkafilik, Bacillus sp. Untuk perubahan pH-nya cenderung stabil, sedikit turun atau asam. Nah, untuk terasi menjadi basa atau alkalis. Produk utamanya asam laktat, sedikit asam amino untuk peda, dan untuk terasinya amonia, asam amino atau glutamat. Nah, rasa khasnya untuk peda ini asin, sedikit asam, dan gurih. Untuk terasi umami, aroma tajam, dan amonia. Kesimpulannya, mikroba perairan terutama bakteri halofilik adalah aktor kunci dalam fermentasi produk perikanan tradisional.
kondisi lingkungannya, terutama kadar garam dan ketersediaan oksigen, menyeleksi mikroba yang tumbuh. Fermentasi pada ini didominasi proteolisis, autolisis, dan mikroba, dan sedikit fermentasi asam laktat atau pH stabil agak asam. Fermentasi terasi ini didominasi proteolisis kuat adalah bakteri SPT Bacillus atau produksi amonia, pH basa atau alkalis, rasa umami kuat. Nah, kedua proses ini menunjukkan adaptasi mikrobiologi yang luar biasa untuk pengawetan dan penciptaan rasa. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.